Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu atas kehadirannya pada webinar kali ini. Terima kasih juga kepada pertama Pak Dwike selaku koordinator yang mengundang kami dari Perpamsi, kemudian Pak Agus Sunara yang sekarang menjabat di Perpamsi. Tadi sudah diperkenalkan kami dari Teknik Lingkungan ITB yang sehari-hari memang kami berusaha mencoba mengajarkan mengenai konsep pengolahan air yang baik kepada mahasiswa, dan kebetulan mungkin ada beberapa dari bapak-bapak di sini yang mungkin sudah pernah bertemu juga di kursus-kursus pengolahan air minum bersama Perpamsi dan bersama LAPI ITB. Jadi pada hari ini kami ingin sedikit sharing lah. Jadi mungkin bapak-bapak yang di PDAM juga sudah pernah membahas mengenai hal ini, dan kami ingin sharing mengenai proses desinfeksi yang aman dari COVID. Dan ini berdasarkan mengenai berita-berita terbaru yang kita dapatkan dari jurnal-jurnal, kemudian dari berita-berita terbaru dari seluruh dunia, karena memang ini adalah suasana yang mungkin berbeda dengan yang pernah kita hadapi sebelumnya, jadi kita perlu melaksanakan suatu tindakan-tindakan preventif yang mungkin harus lebih baik daripada sebelumnya. Dalam pembahasan webinar ini saya akan membahas dalam 4 topik yang saya sederhanakan saja. Yang pertama mengenai dasar-dasar mengenai desinfeksi, kemudian jenis desinfeksi itu sendiri, dan kemudian di bagian yang ketiga saya ingin bercerita mengenai apakah air yang kita gunakan sehari-hari ini aman dari COVID-19. Dan kemudian mungkin sedikit terakhir saya akan memberikan semacam tips-tips gitu menggunakan air secara aman di rumah, supaya mungkin ada bapak-bapak di sini yang peserta dari non-PDAM juga yang ingin juga merasa aman, nyaman dalam menggunakan air di rumah. Jadi yang pertama mengenai desinfeksi. Jadi sebagaimana kita ketahui, desinfeksi ini adalah memusnahkan mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit. Merupakan benteng manusia, jadi cara kita untuk membentengi diri kita terhadap paparan mikroorganisme patogen penyebab penyakit, terutama untuk waterborne disease atau penyakit-penyakit yang menular melewati air. Dan mikroorganisme yang ada di dalam air ini, ada virus, ada bakteri, ada protozoa, ini semua kita harapkan kita bisa musnahkan melalui desinfeksi tersebut. Nah, khusus untuk desinfeksi air minum, jadi desinfeksi ini tidak hanya di bidang kita saja di air minum saja, tapi juga di bidang-bidang yang lain, di bidang makanan, di bidang ruangan. Kami kebetulan dari LPIK ITB, kami ada juga target-target untuk bagaimana melakukan desinfeksi pada ruangan-ruangan, kemudian di kendaraan-kendaraan. Nah, dan semua ini ada ukuran-ukurannya, ada kriteria-kriteria desain yang harus dipenuhi supaya tujuan kita untuk membunuh mikroorganisme tersebut bisa tercapai. Dan seringkali tidak bisa kita laksanakan secara pukul rata, di daerah ini seperti ini, kita praktikkan seperti itu juga. Mungkin tidak bisa begitu. Masing-masing dia punya karakteristik yang berbeda-beda yang harus kita pelajari sebelumnya, sehingga nanti usaha kita untuk memusnahkan bakteri tersebut bisa efektif. Nah, untuk pengolahan air minum, ada dua hal yang harus kita pahami, bahwa desinfeksi kita di pengolahan air minum ini, yang pertama di desinfeksi primer itu adalah inaktivasi mikroorganisme di dalam air ketika kita melakukan pengolahan. Kemudian kita juga melaksanakan desinfeksi sekunder, yang artinya menjaga residu atau hasil desinfeksi pada sistem distribusi ini supaya tidak timbul kembali mikroorganisme tersebut di sistem distribusi. Artinya untuk desinfeksi primer kita laksanakan bagaimana supaya keluar dari instalasi pengolahan air kita sudah bersih dari mikroorganisme. Nah, desinfeksi sekunder ini bertujuan bagaimana supaya air yang masih bersih tersebut, yang sudah bebas dari mikroorganisme tersebut, dia masih bisa bertahan sampai titik terakhir dari poin distribusi kita. Jadi pelanggan terakhir yang menerima air kita masih mendapatkan air yang aman dari mikroorganisme. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi desinfeksi tersebut, tentu saja yang pertama jenis disinfektan. Tadi Pak Agus Sunara sudah menyampaikan beberapa hal mengenai jenis-jenis, ada PAC, ada alum, dan sebagainya. Kemudian
dan kalau lebih luas lagi nanti kita akan bahas bahwa desinfeksi tidak hanya dari klor, tapi juga ada dari ozon, dari UV dan sebagainya. Dan kemudian faktor yang lain jenis mikroorganisme itu sendiri. Jadi ada jenis mikroorganisme yang paling mudah dibunuh, tapi ada juga yang dia susah dibunuhnya, jadi harus berulang-ulang, harus waktu yang lebih lama dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya ada pengaruh dari kimia dan fisika dalam air itu sendiri. Artinya kalau air itu mengandung jenis-jenis pencemar yang lain, maka desinfeksi tersebut tidak langsung bisa membunuh bakteri, tapi dia akan digunakan oleh pencemar-pencemar tersebut untuk dioksidasi dulu, sehingga kita perlu mungkin membutuhkan disinfektan yang lebih banyak, lebih besar daripada yang sebelumnya. Dan kemudian juga faktor yang berpengaruh yang lain adalah konsentrasi desinfektan dan waktu kontak. Kemudian suhu, jadi biasanya lebih rendah suhu ini biasanya bakteri lebih mudah dimatikan gitu. Kemudian pH tadi juga sudah disampaikan, ada beberapa jenis desinfektan yang dia akan bagus ketika pH-nya rendah, ada yang bagus ketika pH-nya sedang dan seterusnya. Dan yang terakhir faktor-faktor lain. Yang ini terus terang masih banyak ilmu kita yang terbatas. Ketika kita menganalisis di lab yang jenis airnya sudah kita kontrol, maka hasilnya mungkin sudah bagus. Tapi ternyata ketika dipraktekkan di lapangan, ternyata ada hal-hal kok tidak sesuai dengan hasil di lab. Nah, ini memang masih ada faktor-faktor lainnya yang mungkin memang kita belum tahu seluruhnya. Dan itu memang harus kita jaga juga, kita prevent juga. Artinya ketika kita melaksanakan desinfeksi, kita harus memperhatikan bahwa ada kemungkinan lain yang mungkin bisa terjadi di dalam proses. Nah, contoh misalnya mengenai pengaruh dari jenis organisme, konsentrasi, dan waktu kontak, itu Bapak-Bapak sudah terbiasa dengan E. coli yang menjadi parameter untuk air minum. Nah, jadi biasanya kita menggunakan parameter yang namanya CT, konsentrasi, dikalikan waktu kontak. Jadi C ini konsentrasi dan T-nya waktu kontak. Nah, artinya kita bisa membayangkan kalau konsentrasinya tinggi, itu waktu kontaknya mungkin sebentar sudah cukup. Sebaliknya, kalau konsentrasinya rendah, mungkin kita perlu waktu kontak dengan air yang lebih banyak. Nah, untuk jenis-jenis, beberapa jenis mikroorganisme, ada coli, ada colivirus, ada Histolycacus, dan seterusnya, itu mereka mempunyai, berdasarkan uji laboratorium, mereka mempunyai perbedaan waktu CT tadi. Jadi kalau E. coli ini, dia yang paling mudah untuk dimusnahkan. Jadi dia CT-nya 0,04 sudah cukup. Tapi colivirus, dia membutuhkan CT 1,7. Tapi ada jenis-jenis bakteri yang lain, dan kemudian spora yang lain, protozoa yang lain, yang dia membutuhkan waktu yang lebih banyak dan konsentrasi yang lebih besar. Nah, secara umum itu ketahanan mikroorganisme terhadap desinfeksi ini adalah seperti yang ada di bawah ini, Bapak-Bapak. Jadi bakteri vegetatif ini yang paling mudah untuk dimusnahkan. Ini contohnya bakteri E. coli tersebut. Kemudian virus ada di kekuatan setelah itu. Tetapi virus ini tidak sekuat bakteri pembentuk spora. Ada bakteri-bakteri yang dia bisa membentuk spora, yang dia dibunuh didesinfeksi dengan waktu yang lama dan konsentrasi yang tinggi pun kadang-kadang tidak mati juga, karena sporanya dia bisa bertahan lebih lama. Dan yang lebih besar lagi, kemampuan untuk bertahannya adalah kisah protozoa. Jadi artinya, nah di dalam konteks ini mungkin kita bisa menyatakan bahwa karena pada saat ini kita menggunakan standarnya biasanya bakteri E. coli, itu memang dia standar yang lebih rendah daripada kalau untuk membunuh virus, di mana konsen kita pada saat ini adalah virus COVID. Nah, artinya dia sedikit lebih kuat daripada bakteri coli tersebut. Nah, untuk pengaruh yang lain, misalnya pengaruh pH, tadi sedikit juga sudah disampaikan oleh Pak Agus Sunarka. Jadi, apabila kita menggunakan desinfektan klor, maka pada pH rendah ini, itu kesetimbangan HOCl-nya lebih besar. Jadi, kalau kita menggunakan desinfektan klor gitu ya, maka klor tadi dia akan berubah menjadi HOCl dan HOCl-. Maka HOCl ini pada saat pH rendah dia akan lebih banyak. Dan HOCl ini memiliki muatan listrik yang netral dan dapat menembus sel bakteri dengan mudah.
sehingga lebih efektif untuk desinfeksi. Sehingga dalam konteks ini itu pH akan lebih efektif untuk membunuh bakteri karena dia memiliki dia akan mengandung HOC yang lebih besar. Ini contoh kasus. Nanti apabila kita menggunakan jenis-jenis desinfektan yang lain, mungkin dia akan mempunyai pengaruh yang berbeda sesuai dengan karakteristik dari zat kimianya. Nah, bagian yang kedua yang ingin saya bahas sedikit adalah mengenai jenis desinfeksi. Sebenarnya desinfeksi, kalau mungkin kita di PDAM hanya mengenal klor, mungkin ada beberapa tempat sudah menggunakan UV, sudah menggunakan ozon, tapi sebenarnya banyak sekali jenis-jenis desinfeksi yang bisa kita lakukan. Yang pertama secara fisik, yang secara fisik ini berisi pemanasan, kemudian secara mekanis, kemudian secara penyinaran, termasuk di dalamnya sinar UV, kemudian fotoinaktivasi termasuk radiasi matahari itu kita golongkan sebagai desinfeksi secara fisik. Nah, kemudian ada desinfeksi yang berikutnya yang secara kimiawi, itu yang sudah kita banyak praktekkan di PDAM, yaitu kita menggunakan senyawa klor dan klor dioksida untuk air minum, dan juga dipraktekkan untuk air buangan. Kemudian ada juga iodin yang biasa dipakai untuk kolam renang, brom yang dipakai untuk perangkat industri. Kemudian ada juga jenis-jenis desinfektan berupa zat asam atau zat basa, tetapi dia penggunaannya tertentu dan spesifik. Dan yang berikutnya juga kita biasa menggunakan ozon. Nah, sekedar bercerita bahwa di negara-negara Amerika itu mereka lebih senang menggunakan klor. Bahkan masyarakatnya ini sudah punya semacam pendapat bahwa kalau mereka bisa mencium bau klor di air mereka, walaupun tentu saja bukan bau yang sangat menyengat, tapi bau yang cukup begitu ada klornya, maka mereka akan lebih nyaman untuk meminum air dari air PDAM mereka, air keran mereka. Tapi kalau nggak ada bau tersebut sama sekali, mereka khawatir jangan-jangan desinfeksinya tidak bagus. Artinya mereka sudah ada, masyarakat umum di Amerika mereka sudah begitu. Tetapi berbeda dengan orang-orang Eropa yang mereka biasa menggunakan desinfektan yang tidak berbasis klor. Kalau mereka membau klor sedikit, mereka nggak mau. Nah, jadi kalau di Indonesia mungkin kita mempunyai karakteristik masyarakat yang lebih beragam. Ada yang nggak masalah dengan klor, ada yang terbiasa dengan klor. Tapi intinya semua jenis-jenis desinfeksi tersebut dia mempunyai karakteristik yang masing-masing yang akan kita bisa pelajari. Nah, contoh desinfeksi secara mekanis. Jadi bapak-bapak di PDAM sudah melaksanakan pengolahan air melalui sedimentasi, kemudian melalui saringan pasir, filtrasi, kemudian juga sedimentasi. Setelah filtrasi, sedimentasi yang dimaksud di awal di sini sedimentasi pre-sedimentasi yang belum menggunakan koagulasi, jadi sedimentasi tipe 1 yang dia mengendapkan suspended solid. Maka berdasarkan penelitian itu pre-sedimentasi saja dia sudah bisa mengurangi atau menyisihkan bakteri sebanyak 25-75%. Kemudian setelah kita melakukan koagulasi dan kemudian kita melakukan sedimentasi yang berikutnya tipe 2, maka reduksi bakteri bisa mencapai 90%. Dan yang terakhir dengan menggunakan saringan pasir, itu reduksi bakteri juga bisa mencapai 60-90%. Ini artinya walaupun kita tidak meniatkan unit-unit sedimentasi, kemudian koagulasi, sedimentasi, filtrasi tersebut sebagai sebuah unit desinfektan, tapi sebenarnya mereka juga mempunyai fungsi untuk menyisihkan bakteri. Itu terjadi di dalam pengolahan kita. Nah, ada penelitian yang dilaksanakan oleh Rao et al. Pada tahun 1988. Maka penyisian virus dengan koagulasi, sedimentasi, dan filtrasi ini bisa dilihat di tabel ini. Jadi kalau inputnya atau inletnya sekian, kemudian mereka menghitung jumlah virus, tapi virus yang mereka gunakan waktu itu adalah virus polio, kemudian virus rotavirus, dan kemudian virus hepatitis A. Waktu itu tahun 88 belum ada virus COVID, jadi mereka belum melaksanakan penelitian mengenai virus COVID. Nah, itu untuk pengendapan saja bisa mencapai penyisihan virus sebesar 98%, 95%. Kemudian untuk filtrasi bisa sampai 99%. Artinya penyisihan secara desinfeksi secara mekanis ini
termasuk powerful untuk menyisikan mikroorganisme. Nah, yang berikutnya untuk sinar untuk jenis desinfeksi yang lain, untuk sinar ultraviolet misalnya, kita mungkin bapak-bapak juga sudah ada beberapa tempat yang menggunakan sinar ultraviolet. Biasanya ini digunakan di industri dan kemudian dia di skala yang tidak terlalu besar. Kami di ITB juga mempunyai tap water yang tapi sayangnya sekarang sedang tidak beroperasi. Tapi sebelumnya kita mengoperasikan tap water tersebut, kita buat untuk seluruh kampus di Ganesha. Maka desinfeksi yang kita gunakan adalah sinar ultraviolet. Dan sinar ultraviolet yang kita gunakan ini adalah ultraviolet tipe C, UFC, di mana dia punya panjang gelombang sekitar 280 sampai 100. Dan ini pada radiasi pada panjang gelombang 260 nanometer tersebut dia akan merusak DNA mikroba dan akan menyebabkan mikroba tidak akan berkembang dan tumbuh dengan baik. Nah, berdasarkan penelitian juga, maka UV juga bisa mengurangi beberapa jenis mikroorganisme Legionella pneumophila sampai 20 menit apabila menggunakan dosis 30.000 mikrowatt per second. Dan kemudian berdasarkan penelitian tersebut, maka US Public Health mereka menyampaikan bahwa dosis yang dianjurkan adalah 16.000. Nah, ini adalah desinfeksi menggunakan sinar ultraviolet. Nah, kemudian yang berikutnya desinfeksi dengan senyawa klor. Ini yang paling umum yang kita gunakan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kami di Jepang masih, kebetulan saya dulu sekolah di Jepang, masih 75%, 85% instalasi pengolahan air di Jepang masih menggunakan instalasi konvensional dan menggunakan klor sebagai untuk desinfeksinya. Nah, desinfeksi dengan senyawa klor ini dia mempunyai tahap yang pertama menghancurkan dinding sel, kemudian merubah permeabilitas sel, kemudian merubah sifat koloid dari protoplasma, dan akhirnya menghambat aktivitas enzim dari mikroorganisme tersebut supaya mikroorganisme tidak bisa tumbuh. Nah, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana kita bisa memusnahkan bakteri dan kemudian mikroorganisme yang lain di dalam air ini, dia tergantung kepada waktu kontak yang kita berikan. Nah, ini kita ada beberapa penelitian yang kita sampaikan bahwa kalau kita menggunakan 0,14 mg per liter klor, itu dalam waktu 5 menit dia sudah bisa menghilangkan removalnya sampai 90% misalnya begitu. Dan kemudian kalau klornya konsentrasinya lebih kecil, 0,07 mg per liter atau 0,05 mg per liter, maka dia membutuhkan waktu yang lebih panjang. Ini sama dengan konsep C dan T yang telah saya sampaikan tadi. Nah, saya ingin memperlihatkan gambar ini yang menyatakan bahwa yang menjadi standar sekarang kita gunakan di Indonesia dan di seluruh dunia itu adalah kalau kita melakukan kontrol untuk apakah air kita sudah layak minum atau tidak adalah bakteri coli. Nah, bakteri coli ini posisinya ada di sini. Dia ada di tengah-tengah di antara adenovirus, kemudian poliomyelitis virus dan Coxiella virus. Artinya ada kemungkinan bahwa desinfeksi yang kita buat sekarang itu cukup untuk membunuh bakteri coli, tapi ada kemungkinan belum cukup untuk membunuh virus COVID. Ada kemungkinan seperti itu. Apabila kita menggunakan durasi dan konsentrasi klor yang sekarang kita gunakan, dia settingnya misalkan 0,024 sudah cukup untuk membunuh bakteri coli. Tapi apabila bakteri COVID ini dia mempunyai CT yang lebih besar, misalnya 1,2 atau 6,3, maka kita akan membutuhkan waktu kontak atau kemudian konsentrasi klor yang lebih besar untuk membunuh virus tersebut. Nah, dan hal yang perlu kita pertimbangkan juga adalah bahwa di air kita mempunyai zat-zat yang lain, ada organik, ada amonia dan seterusnya. Dimana kalau kita membutuhkan klor, maka klor tersebut akan melakukan oksidasi terhadap senyawa-senyawa kimia tersebut sebelum dia bisa berfungsi sebagai
desinfeksi. Sehingga Bapak-bapak mungkin juga sudah biasa melihat grafik ini, kita harus menambahkan dulu sejumlah klor sampai kita bisa mendapatkan breakpoint chlorination. Nah, itu adalah jumlah klor yang harus kita tubuhkan sebelum klor bisa berfungsi sebagai desinfektan. Setelah itu, tambahan klor kita, tadi angka-angka 0,2 mg per liter yang disampaikan oleh Pak Agus, nah 0,2 mg per liter itu setelah kita tambahkan setelah breakpoint chlorination tersebut. Kami pernah di ITB, kami pernah melaksanakan semacam penelitian gitu untuk bapak-bapak untuk melihat bagaimana efektivitas dari beberapa jenis senyawa klor, termasuk klor dioksida untuk membunuh bakteri. Dan memang ini kami menggunakan angka yang besar 0,5 gitu ya. Di 0,5 itu baru 100% bakteri bisa dimusnahkan. Tapi di saat DPJ plus 0,35 masih 99, ya artinya 99%. Kadang-kadang memang masih ada bakteri yang tidak bisa kita bunuh 100% itu masih ada. Jadi kita perlu mempertimbangkan hal-hal tersebut juga. Jadi di dalam studi kami melihat bahwa beberapa jenis senyawa klor kami menggunakan kalsium klorida, kemudian NaOCl, kemudian klor dioksida juga. Nah ini ya klor dioksida yang ungu ini dia mempunyai kekuatan yang memang lebih besar daripada jenis senyawa klor yang lain. Nah, selama ini untuk desinfektan klor di Indonesia itu biasanya kita membuatnya melalui beberapa jenis sumber. Yang pertama yang paling umum adalah berbentuk gas klor, di mana gas klor ini sifatnya toksik. Kemudian ya memang tadi sudah disampaikan bahwa dia memang kadang-kadang menyebabkan iritasi. Kemudian dia bersifat toksik, jadi kita harus benar-benar menghandle dengan sangat-sangat hati-hati. Ini klor yang paling umum digunakan di beberapa PDAM. Kemudian jenis klor yang kedua itu bentuk liquid, biasanya natrium hipoklorit, NaOCl. Nah, dia berbentuk cair, jernih, dan kadar klornya dia hanya 50%. Sedangkan jenis bentuk klor yang berikutnya adalah kalsium hipoklorit atau kaporit. Nah, itu dia berbentuk granular, dia bisa berbentuk tablet, bisa berbentuk serbuk. Nah, kadar klornya bisa 65%. Ini biasanya kita sarankan untuk daerah-daerah yang debit pengalirannya tidak terlalu besar, maka dia akan mudah untuk menghandle dengan klor yang jenisnya tablet tersebut. Nah, yang berikutnya, yang ini masih jarang digunakan, tapi beberapa tempat di Amerika dia sudah menggunakan gas klor dioksida. Dia campuran dari NaCl2 dan Cl2, dia lebih efektif pada pH tinggi, dan tidak bereaksi dengan amonia, dan tidak terbentuk senyawa trihalometan, tapi memang biayanya lebih mahal dibandingkan dengan klorinasi biasa. Nah, yang terakhir yang saya baru juga belum terlalu ahli ini dalam hal ini, saya mendengar bahwa memang sekarang sudah ada teknologi baru, yaitu electrochlorination, yaitu klorinasi dengan bahan baku garam. Jadi bapak-bapak menggunakan air garam. Nah, air garam itu nanti dielektrolisis untuk menghasilkan klor yang akan membunuh bakteri. Dan saya dengar ini nanti mungkin kita akan ada bahasan juga mengenai hal ini oleh pembicara yang lain. Nah, sampai kita pada bagian yang ketiga, yaitu amankah air yang kita gunakan dari COVID-19 ini. Nah, saya membahas ini mempertimbangkan mengenai keberadaan COVID pada air bersih dan kemudian juga mengenai keamanan sistem distribusi kita. Nah, untungnya saya sudah berusaha meng-cross-check beberapa data dan alhamdulillah sampai hari ini, untungnya sebagian besar proses pengolahan air konvensional dianggap bisa membunuh atau menghilangkan virus COVID secara efektif, baik dalam air maupun air limbah. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa walaupun standar kita adalah bakteri coli yang dia mempunyai CP yang rendah, ada virus-virus tertentu yang dia mempunyai CP yang tinggi, tetapi berdasarkan penelitian di beberapa negara, itu dosis klor yang kita bubuhkan pada saat ini, dia sudah sanggup juga membunuh virus COVID. Artinya virus COVID ini dia mempunyai CP yang tidak terlalu jauh berbeda dengan CP-nya dari bakteri coli yang sering kita jadikan sebagai parameter. Dan oksidasi dengan asam hipoklorit atau asam asetat dan inaktivasi oleh radiasi ultraviolet klorin itu semuanya dianggap bisa memusnahkan virus COVID tersebut.
Bahkan kalau kita membicarakan mengenai pengolahan air limbah, kalau limbahnya menggunakan bioreaktor membran, maka bioreaktor membran itu karena dia mempunyai bakteri yang nempel di dalam filter, maka efek sinergis dari bakteri, mikroorganisme, dan filter tersebut juga secara fisik menyaring virus COVID tersebut juga. Itu beberapa informasi yang kita dapatkan pada hari ini. Artinya, dengan standar prosedur yang telah kita laksanakan untuk mengolah air secara baik, untuk menghilangkan atau memusnahkan koli, kalau kita bisa menggunakan koli, maka kita bisa menyatakan bahwa virus COVID juga akan dimusnahkan juga. Nah, secara spesifik, ada peneliti dari International Water Association, yaitu Yang Swan Lee, di tahun 2019, dia mencoba menggunakan beberapa jenis desinfektan. Mereka pakai ozon, kemudian pakai UF, kemudian pakai sun filter, dan seterusnya. Maka secara umum kombinasi dan opsi-opsi desinfektan tersebut semua bisa menghilangkan bakteri COVID. Artinya bakteri COVID tidak begitu susah sebenarnya dalam konteks ini, tidak begitu susah untuk dihilangkan dalam proses pengolahan air. Dan ketika kita menggunakan klor dan residual klornya hanya 0,1 mg per liter, itu pun masih bisa menjaga supaya COVID tidak tumbuh di dalam air tersebut. Nah, bahkan saya juga mencoba, jadi dari beberapa paper-paper saya coba mempelajari paper-paper yang keluar pada masa-masa COVID ini. Ya, saya coba searching dengan water COVID, kemudian saya coba searching water disinfection, kemudian drinking water, dan seterusnya. Tidak pernah ada satupun paper yang membahas mengenai keberadaan COVID di drinking water. Jadi artinya paper-paper yang muncul pada hari ini, paper-paper ilmiah yang muncul pada hari ini, dia confirm dengan kondisi yang disampaikan oleh pemerintah, WHO, kemudian dari CDC, yang menyatakan bahwa memang COVID tidak tumbuh di air minum dengan pengolahan konvensional yang sudah ada. Jadi artinya kalau berdasarkan rekomendasi dari dari US EPA, Environmental Protection Agency, mereka merekomendasikan penduduk Amerika silahkan menggunakan air minum dari keran seperti biasa. Ini karena mereka kalau di Amerika mereka sistem distribusinya bagus, jadi mereka bisa meminum air langsung dari keran. Dan WHO juga menyatakan bahwa keberadaan virus COVID belum terdeteksi dalam sistem penyaringan air minum, dan berdasarkan bukti saat ini risiko terhadap sistem spam rendah. Dan juga Center for Disease Control and Prevention dari Amerika, mereka juga menyatakan bahwa virus yang menyebabkan COVID tidak terdeteksi dalam air minum, sehingga mereka juga menyatakan bahwa metode pengolahan konvensional menggunakan filtrasi, desinfeksi, kemudian yang umum kita gunakan itu efektif untuk membunuh virus COVID. Nah, kita sampai pada bagian yang harus menjadi concern kita. Walaupun di air minum tidak ada bakteri COVID, tetapi COVID ditemukan pada air limbah. Ini penelitian sudah banyak juga yang menyatakan bahwa di banyak air limbah COVID ditemukan pada air limbah tersebut. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah bahwa kita mempunyai reliabilitas sistem perpipaan distribusi yang kita sama-sama tahu masih sangat rendah. Kebocoran air dalam sistem distribusi masih tinggi. NRW rata-rata di kisaran 30-30% itu artinya kebocoran sistem distribusi diperkirakan masih di kisaran 20%. Artinya, pipa-pipa distribusi kita masih banyak yang bocor. Dan satu masalah lagi adalah, kalau pipa distribusi kita bocor, tapi dia selalu ada air, itu lumpur yang ada dari luar, dia tidak bisa masuk ke dalam. Tetapi masalahnya adalah, di beberapa kota, sistem distribusi kita dibuat giliran. Jadi ada saat ketika pipa-pipa distribusi kita kosong. Nah, pada saat pipa kosong tersebut, maka lumpur-lumpur yang ada kemungkinan juga berupa limbah yang berada di sekitarnya, dia bisa masuk dalam sistem distribusi perpipaan. Dan itu berarti air yang telah aman saat keluar dari IPA, dia masih ada kemungkinan terkontaminasi dengan virus COVID dari limbah karena pipa distribusi kita yang belum aman. Jadi itu analisis saya yang patut menjadi perhatian dari kita. Jadi artinya walaupun mungkin pengolahan kita sudah oke,
Tapi mungkin kita perlu waspada bahwa sistem distribusinya masih belum reliable. Dan tadi mungkin saran dari Pak Agus Sunara bahwa karena kita bisa membuat supaya disinfektan kita bisa terus berlanjut di sistem distribusi, mungkin kita perlu memperhitungkan berapa sisa klor yang harus kita tambahkan supaya memang dia tetap bisa membunuh bakteri di sistem distribusi tersebut. Jadi secara umum itu yang ingin menjadi bahasan saya bagi PDAM. Jadi walaupun di IPA-nya sendiri sudah oke, tetapi dalam sistem distribusi kita masih harus waspada. Nah, bagi masyarakat, mungkin kita karena keterbatasan sistem distribusi kita tersebut, mungkin kita bisa menyarankan beberapa hal yang bisa kita berikan kepada masyarakat untuk menggunakan air secara aman di rumah. Tentu saja yang pertama, kita menyarankan supaya masyarakat memasak air. Jadi memasak air ini dia sudah pasti membunuh virus. Jadi dan apabila untuk jenis virus COVID, kita bisa meyakinkan bahwa virus COVID juga akan bisa dibunuh dimusnahkan dengan dimasak. Dengan deterjen aja dia bisa mati, maka dengan dimasak dia akan mati juga. Nah, yang berikutnya, kalau kita mau agak lain begitu, kita menyarankan ada yang semacam sunlight exposure. Jadi bagaimana kita mengekspos air kita di matahari, dan ini disarankan juga oleh WHO. Jadi kita masukkan air ke dalam botol, kita kosongkan seperempatnya, kemudian kita tutup, kita kocok, kemudian kita letakkan di matahari selama 1 hari. Nah, ini katanya mematikan hampir seluruh bakteri dan virus. Simple, mudah, murah, tidak merubah rasa air, cuman mengingat memang butuh waktu yang lama, 12 jam, mungkin 24 jam. Tapi dia tidak menghilangkan kotoran, ya. Jadi kotorannya harus disaring dulu. Nah, kemudian juga ada jenis, kita menyampaikan ini buat masyarakat yang mereka belum mendapatkan PDAM, jadi mereka mendapatkan air dari sumber yang lain. Maka dengan cara mengendapkan, itu juga tadi kita sudah sampaikan, virus bisa disisihkan sampai 75%. Kemudian menyaring air dengan kain, ini juga yang disarankan oleh WHO. Jadi ketika para masyarakat kita yang belum punya air dari PDAM, dia memasukkan air dari sumber yang entah sungai, entah sumur, dia memasukkan air ke dalam jerigen, disaring dulu dengan kain. Nah, ini juga akan mengurangi konsentrasi bakteri yang ada di dalam dan virus yang ada di dalam air. Dan yang terakhir, yang paling sederhana itu adalah ada 3-pot treatment. Jadi kita punya 3 botol atau 3 tempat air begitu. Air kita masukkan ke tempat yang pertama, nanti setelah 1 hari kita tuangkan ke tempat yang kedua, setelah 3 hari kita tuangkan ke tempat yang ketiga, kita baru minum di hari keempat dari pot yang ketiga. Nah, itu juga akan menyisihkan bakteri, dalam 1 pot menyisihkan bakteri sampai 50%, sehingga nanti bakteri yang tersisa sudah sangat sedikit. Jadi mungkin itu sedikit sharing dari saya yang mengenai desinfeksi. Intinya adalah bahwa kita insya Allah sudah cukup aman dengan proses desinfeksi yang kita lakukan dengan core dan dengan proses konvensional yang kita lakukan. Tapi kita memang masih harus waspada dengan kemungkinan adanya virus yang masuk dalam sistem distribusi kita. Ketika sampai ke pelanggan, kemungkinan virus masuk melalui sistem distribusi karena sistem distribusi kita yang mungkin masih bocor. Jadi mungkin itu sharing dari saya, semoga ada manfaatnya dan saya sangat senang sekali nanti kalau kita bisa berdiskusi dan saling sharing juga dengan bapak-bapak yang lain.